Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menganalisis tentang masalah pembebasan tanah dalam pembangunan jalan di Kabupaten Sleman. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama Adilana Diana Dewi, Mutiara Safa Sabita, Saiful Anwar, dan Samdana Ahmad Saidi. Selanjutnya, halo Adila di sini. Karena kelompok kami mengambil masalah tentang pembebasan tanah dalam proses pembangunan jalan di Kabupaten Sleman, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses pengadaan tanah. Tanah sendiri merupakan aset tetap dan tidak dapat bertambah. Jadi ketika pemerintah ingin membangun jalan, pemerintah membutuhkan tanah. Namun tanah tersebut tidak bertambah, jadi pemerintah harus mengadakan pengadaan tanah. Pemerintah bisa meminta tanah milik warga untuk kepentingan umum guna pembangunan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun dalam kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan. Pengadaan tanah seringkali mendapat perlawanan dari masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sekitar tidak mau pindah dari tanah yang akan dibangun jalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aset daerah. Aset daerah sendiri merupakan kekayaan milik daerah yang di dalamnya dapat diperoleh dari beban APBD milik daerah maupun dari perolehan yang sah lainnya seperti hibah, donasi, hadiah, wakaf, dan lain-lainnya. Secara umum, aset daerah dibagi menjadi 2, aset keuangan dan non-keuangan. Aset keuangan sendiri meliputi kas dan hal-hal yang setara dengan kas seperti piutang. Lalu ada surat berharga milik daerah, investasi jangka panjang dan jangka pendek milik daerah. Lalu, aset non-keuangan sendiri dapat dilihat dari aset bergerak dan aset tidak bergerak milik daerah. Aset bergerak milik daerah sendiri contohnya seperti dokumen milik daerah, kendaraan milik daerah, lalu ada surat berharga dan peralatan milik daerah. Aset tidak bergerak sendiri contohnya seperti tanah milik daerah, bangunan dinas, dan perkantoran milik daerah serta bangunan bersejarah milik daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas BKAD dan fungsinya. Tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan yang terakhir, pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita lihat dengan jelas pada poin pertama bahwa BKAD mempunyai wewenang dalam penanganan kasus atas pengadaan tanah khususnya di Kabupaten Sleman. Kemudian ada analisis masalah. Analisis masalah kali ini adalah tentang sengketa lahan untuk pengadaan tanah dalam pembangunan jalan. Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah adalah masalah sengketa lahan antara pemilik tanah dengan pemerintah, karena biasanya banyak pemilik lahan yang tidak setuju dengan hak penggunaan penggunaan lahan tersebut untuk daya alih guna lahan. Ada berbagai kasus pemilik lahan tidak mau mengembalikan lahan yang mereka punya kepada pemerintah ataupun negara dengan alasan yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safa dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis kasus sengketa lahan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. Sebagaimana kita tahu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki hak atas pengadaan tanah, asalkan pengadaan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dengan demikian, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani masalah pengadaan tanah. Bentuk pengadaan tanah. Yang pertama adalah melakukan pendekatan emosional dengan pemilik tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyampaian tujuan dan maksud yang jelas mengenai pengadaan tanah yang akan dilakukan ke depannya. Yang kedua adalah memberikan ganti untung serta kerugian yang dialami oleh pemilik tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan kerugian yang ada
serta memperhatikan asas-asas keadilan sosial. Saya Samdana Kamal Saidi. Tadi kan Mutia sudah menyampaikan dua opsi solusi untuk mengatasi sengketa lahan. Jadi saya akan menyampaikan dua opsi lagi untuk mengatasi itu. Jadi opsi yang pertama, pemerintah itu bisa membantu masyarakat dengan mengganti tanah yang diambil pemerintah dengan tanah lain dan bangunan baru di tempat lain, sehingga masyarakat bisa terbantu. Kenapa? Karena masyarakat itu terkadang bagi masyarakat mencari tanah itu sulit, sehingga dengan adanya bantuan pemerintah ini masyarakat akan terbantu dan masyarakat juga merasa terjamin dengan status kepemilikan tanah dan rumah baru mereka nanti. Kemudian opsi kedua adalah jika seandainya opsi-opsi yang sebelumnya sudah disampaikan Mutia juga tadi sudah dijalankan dan ternyata tidak menemui persetujuan dengan masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan penuntutan kepada pihak terkait sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Nah, jadi kalau ada yang ngeyel nih tidak mau dipindahin dengan bahkan sudah dicarikan tempat tinggal baru, maka pemerintah bisa melakukan penuntutan kepada orang itu. Nah, jadi kesimpulannya dari semua yang sudah teman-teman tadi sampaikan, dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan, opsi atau solusi yang dinilai merupakan perwujudan dari keadilan sosial dan kemanfaatan adalah melalui musyawarah mufakat. Kenapa musyawarah? Karena musyawarah itu sendiri merupakan bagian dari norma sosial masyarakat. Selain itu, melalui musyawarah, baik pemerintah maupun masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda itu bisa menemukan titik temu dan menyepakati persetujuan bersama, sehingga konflik dan masalah yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat bisa terselesaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.